Udah, Ya Pak. Bang Menteri. sudah lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Dirjen Bea Cukai, Kepala Karantina, Pak Pangdam, Pak Danrem, Pak Bupati, Wakil Gubernur ada ya, Bupati, Dandim, Kapolres, seluruh hadirin yang saya cintai. Hari ini kami datang khusus mengecek. Ini kami terima kasih pada penegak hukum. Ada beras masuk 1.000 ton totalnya. Ini ditangkap dan kami minta itu ditindak tegas. Pelaku-pelakunya ditindak tegas karena kenapa? Ini akan mempengaruhi petani kita 115 juta orang seluruh Indonesia petani padi kita. Kemudian kita sudah swasembada. Bapak Presiden sudah mengumumkan di tingkat nasional, di Karawang kemarin, dan di internasional di PBB bahwa kita swasembada. Jangan mengganggu swasembada kita. Ini pengkhianat bangsa menurut saya. Masa melakukan hal seperti ini, kita sudah surplus, kita banyak, stok kita banyak, ada 3 juta lebih, tetapi memasukkan hanya 1.000 ton, 200 ton, ini tidak benar. Kemudian yang menarik di sini yang perlu kita dalami adalah sumber berasnya adalah Tanjung Pinang yang tidak punya sawah. Akan dikirim ke Palembang yang surplus 1,1 juta ton, produksinya 3,5 juta ton. Ini tidak masuk akal. Bisa kita duga bahwa ini adalah selundupan. Tetapi nanti penyidik dari Mabes, Satgas turun, kemudian kerjasama dengan Polda, di backup oleh TNI, Kejaksaan, ini akan dituntaskan. Ini tidak boleh dibiarkan. Inilah yang selalu dimaksud Bapak Presiden pengkhianat bangsa. Bayangkan, hanya 2-3 orang yang mengkhianati petani kita 115 juta. Di mana keadilan? Ini di mana rasa kebersamaannya, rasa persatuannya, di mana? Nah ini harus ditindak tegas, diusut sampai ke akar-akarnya. Karena bukan ini persoalan baru, supaya jangan lagi terjadi ke depan. Ini melemahkan petani kita. Pernah dulu terjadi, kalau tidak salah 2020. Apa yang terjadi? Hanya impor daging sedikit, tetapi berpenyakit. Yang terjadi adalah 2022-2023 ada penyakit PMK. Padahal sudah 100 tahun tidak terjadi di Indonesia. PMK masuk, penyakit ini masuk, tidak ada yang bisa mencegah. Akhirnya 17 juta populasi sapi turun menjadi 10 juta lebih, 11 juta. Turun 6 juta ekor. Nilainya berapa? 6 juta ini mati seketika. Nilainya berapa? 135 triliun. Kadang orang tidak sadar bahwasanya kalau tidak melalui prosedur karantina, bea cukai dan seterusnya, itu membahayakan negara. Siapa yang mau tanggung kerugian petani kita? Peternak kita, 135 triliun. Nah inilah yang kita jaga sebenarnya. Jadi bukan nilainya 100 ton, 1 ton, 1 juta ton itu sama berbahayanya kalau tidak sesuai prosedur. Kenapa? Kalau membawa penyakit atau bakteri, itu membahayakan bagi petani kita dan negara kita. Terima kasih. Ada yang bertanya? 3 pertanyaan karena kami harus balik ke Jakarta. Pak Menteri, untuk beras yang tangkapan ini nanti mau dimanakan Pak? Kami serahkan, kalau saran saya dimusnahkan. Jangan diberi ampun. Dan diusut siapa pelaku-pelaku di dalamnya. Ini nggak boleh dibiarkan. Jangan melihat jumlahnya. Secara politis, Presiden kita sudah mengumumkan bahwa kita swasembada di PBB. Dan baru saja tanggal 7 Januari kita umumkan bahwa kita swasembada. Masa ini diganggu? Ini Panglima tertinggi sudah sampaikan. Kita harus dibawa kompak, kolaborasi, menyelesaikan masalah ini. Pak Menteri, ini barang selundupan dari mana ya Pak ya? Nanti mudah-mudahan dari Mabes Polri turun, Satgas turun, bersama-sama ada Pak Pangdam, ada Danrem, Kejaksaan, Kepolisian, ini tim turun.
kita usut dari mana ini sebenarnya. Tapi ya, ini berasal dari Tanjung Pinang. Oke, Tanjung Pinang tidak punya sawah. Akan dikirim ke tempat yang surplus. Itu Palembang. Palembang ini surplus 1,1 juta ton. Karena kita melakukan membangun food estate di sana, membangun cetak sawah, opera dan seterusnya. Sekarang naik produksinya. Anda bisa silahkan terjemahkan untuk sementara. Silahkan analisa. Anda orang pers, wartawan pasti pintar. Silahkan. Tetapi yang mengirim beras adalah sumbernya adalah tidak ada sawah. Kemudian dikirim ke tempat yang surplus. Anda silahkan simpulkan. Tapi nanti kesimpulan faktanya adalah setelah reskrim turun. Oke? Kabarnya ini Pak Menteri kan sudah Oh sorry, ada Pak di Bulog juga. Ini sering kekurangan beras, kita supply di sini. Kita sudah komitmen supply. Pak Menteri, infonya kan sudah ada yang dilelang nih Pak. Yang pemenang lelang itu siapa Pak? Kami tidak tahu, nanti yang sampaikan penyidiknya atau bea cukai atau karantina. Oke, ada yang lain? Terakhir. Sudah terungkap sejak bulan Juni, kenapa sampai sekarang belum ketahuan pelakunya, Pak? Nanti tanya pada penyidiknya nanti. Terakhir, satu. Gak ada? Kami Karimun di Sultan Beras, Pak. Gimana solusinya, Pak? Kenapa? Kami tidak ada sawah di Karimun, Pak. Tidak kita supply, kita akan bangun gudang di sini. Mana kepala bulognya? Jangan, Bapak terlalu tinggi. Kepala bulog tadi. Sudah kita sampaikan. Ini you bertanggung jawab, tidak boleh kekurangan beras Kepri. Kenapa? Secara nasional kita surplus. Kita sekarang stok kita tertinggi selama merdeka. Stok akhir tahun 3,2 juta ton. Tidak pernah terjadi selama Republik ini ada. Yang kedua, stok di Horeca, hotel, restoran itu 12,5 juta. Tertinggi juga selama merdeka. Tidak ada alasan Kepri kekurangan beras. Jadi kami minta ini dikirim terus, gudangnya harus penuh agar tidak ada alasan kekurangan beras Kepri. Oke. Pak Menteri, terkait HET gimana, Pak, untuk wilayah kepulauan sini, Pak? Tetap berlaku HET karena ada bulog nanti yang mensuplai. Kita tidak bisa merubah itu, Pak, untuk ada perubahan masuk zona 3 untuk Kepri, Pak. Zona 2. Ya, kita Doakan zona 2. ini Tapi nanti kalau dengan biaya transportasi pengangkutan itu sepertinya tidak memungkinkan juga untuk dijual, Pak. nanti bulog yang mengatur itu masih rahasia, biar ada beritanya lagi berikutnya. Kita sementara mengusulkan ke Bapak Presiden. Doakan saja, mudah-mudahan lancar. Yang jelas, Presiden apa yang terbaik untuk rakyat itu yang dilakukan Presiden kita sekarang. Luar biasa perhatiannya sektor pertanian. Luar biasa. HPP naik, itu mensejahterakan petani. Kemudian HET terpasang, membuat konsumen bahagia. Tetapi jangan ada selundupan. Tahu hasilnya kebijakan Bapak Presiden, baru-baru ini ada impres terbit 12, termasuk Permentan itu ada 25. Dampaknya apa? Kenaikan produksi dan ekspor kita nilainya 400 triliun. Itulah kebijakan luar biasa. Dan ini kebijakan terbanyak selama kami 8 tahun di kabinet. Ya, makasih ya. Makasih teman-teman. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.